Buat kamu yang baru mau mulai mining di 2026, baik itu mining pakai PC, pakai laptop, pakai HP, atau bahkan pakai alat mining seperti ini, tonton video ini dulu supaya kalian nggak salah langkah. Assalamualaikum Sobat WCV. Oke, jadi banyak banget yang request bahas tentang mining lagi nih. Nah, di sini sudah saya catat nih 3 alat mining yang sering digunakan di Indonesia ya. Jadi ada yang pakai komputer atau laptop, ada yang pakai handphone Android, bahkan set-top box Android, dan ada juga yang pakai alat miner seperti ini, Unminer atau Ice River. Oke, kita mulai bahas dari yang versi PC dulu. Jadi PC dan laptop ini sama ya. Yang membedakan adalah biasanya kalau PC itu bisa dilengkapi dengan VGA yang mumpuni atau GPU. Tapi kalau laptop biasanya GPU-nya ya standar-standar aja ya. Kalau kamu ingin memutuskan mining menggunakan PC, itu yang bisa diandalkan adalah CPU-nya dan GPU-nya. Namun untuk CPU itu lebih bagus Ryzen. Karena di Intel yang versi sekarang itu ada P-Core dan E-Core. Yang support digunakan untuk mining hanyalah P-Core-nya aja atau Performance Core. Kalau E-Core yang hemat energinya itu tidak bisa digunakan untuk mining. Kemudian untuk Ryzen, di Ryzen tuh nggak ada P-Core dan E-Core. Bahkan biasanya cache dari RAM-nya juga lebih tinggi ya, karena mining ini butuh cache RAM atau tulisannya cache itu butuh lebih tinggi karena ini menentukan kecepatan dari hash rate-nya juga. Intinya semakin banyak core dan thread-nya ini akan makin tinggi speed-nya. Terus yang kedua, kalau kamu miningnya menggunakan GPU atau VGA, yang biasanya paling bagus buat mining adalah VGA dari Nvidia. Tapi bukan berarti AMD Radeon itu nggak bisa ya, tetap bisa. Biasanya ya bedanya listriknya lebih boros aja. Terus platform apa yang paling mudah digunakan untuk pemula? Di sini biasanya saya menggunakan NiceHash ya. Ini bukan saran, tapi memang paling mudah itu NiceHash untuk pemula. Karena ada scan otomatis dan pemilihan koinnya juga otomatis. Namun untuk tahun ini kamu harus melakukan 2 hal ya. Yang pertama, kamu kalau daftar NiceHash harus kayak level 1 yang pakai KTP. Kedua, kamu harus verifikasi alamat rumah seperti tagihan listrik, tagihan air, atau tagihan apapun yang ada bukti alamat rumah dengan data yang sama di KTP kamu. Nah, ini adalah tantangannya karena saya pribadinya kemarin gagal ya. Selanjutnya adalah walletnya. Kalau kamu mining di NiceHash itu akan otomatis tersimpan di wallet NiceHash. Tapi ini ada batas waktunya. Kalau kamu nggak pindahin saldo hasil mining dari alamat NiceHash kamu atau dari wallet NiceHash, otomatis akan terus berkurang kena fee. Jadi fee-nya nanti double ya, dari fee yang miningnya, terus kemudian fee dari kamu hold di NiceHash. Maka kamu harus siapkan walletnya. Sebenarnya bisa pakai wallet apa aja ya, misalkan di toko kripto atau di exchange lain bisa. Tapi kalau nggak support yang namanya Lightning Network, itu fee-nya akan besar. Nah, di sini yang saya tahu yang support Lightning Network itu ada di Binance. Bagi kamu yang belum punya akun Binance, bisa daftar menggunakan link di deskripsi video untuk dapatkan voucher 200 USDT. Dan saya juga sudah buat video panduan cara withdraw menggunakan Lightning Network di Binance. Terus untuk kamu yang mining yang menggunakan rig mining seperti Unminer atau Ice River, nah, ini kamu juga bisa mining di NiceHash, kamu bisa mining di Unpool, F2 Pool, Hero Miner, atau bahkan mining langsung di Binance Pool juga bisa. Di sini terserah kamu mau miningnya di mana. Tapi kalau saya pribadi nih ya, karena kalau kamu mining di pool kan kena fee juga nih. Terus kamu transfer juga tuh, misalkan transfer Bitcoinnya dari wallet pool ke wallet di exchange atau wallet pribadi kamu, itu juga kena fee lagi. Nah, jadi saya juga sudah buatkan video panduan untuk mining yang menggunakan rig mining Unminer atau Ice River. Itu miningnya bisa langsung ke Binance Pool. Yang belum punya akun Binance Pool-nya juga bisa daftar menggunakan link yang sama di deskripsi video ya. Jadi kalau mining di Binance Pool ya otomatis nanti kalau kalian mining ya masuknya langsung ke wallet Binance. Jadi setidaknya kalian hanya kena fee 1 kali untuk poolnya saja. Kemudian yang harus kalian persiapkan selanjutnya adalah listriknya. Kalau kamu belum beli nih, mau beli contohnya Unminer S9 ya, ini yang banyak di marketplace. Walaupun harganya sudah mulai terjangkau, nggak nyampe 1 juta. Tapi ingat, listriknya itu sekitar 1.600, ada yang 1.500, ada yang 1.800, karena power supply-nya itu bisa beda-beda. Semakin besar power supply-nya, semakin besar speed-nya juga, dan semakin besar biaya listriknya. Jadi kalau listrik kalian itu nggak sanggup ngangkat 1.600 watt, ya berarti kamu nggak bisa menjalankan Unminer. Apalagi kalau di rumah kamu ada kulkas, ada TV, ada segala macam AC gitu ya.
pastikan ada listrik yang idle yang tidak digunakan. Minimal itu mungkin setidaknya 1800 watt supaya listriknya nggak jeglek ya di saat kalian menjalankan unminernya. Dan yang terakhir, banyak juga yang mining pakai HP. Di sini perlu saya ingatkan dulu, kalau kalian miningnya pakai browser, mining apapun yang aneh-aneh gitu ya, pakai aplikasi yang ujung-ujungnya itu seperti mining cloud, kamu harus deposit. Mining itu nggak butuh deposit ya, inget ya, jangan sampai kamu kena scam. Kalau mining di HP biasanya itu ada Verus Mining gitu ya. Kalau yang lainnya ada tapi berat banget yang pasti di HP. Jadi di sini saya sarankan jangan menggunakan HP utama karena HP kamu bisa panas dan baterai kamu bisa kembung, HP-nya juga bisa cepat rusak. Kalau kamu memang niat mau mining menggunakan HP Android atau STB Android, beli yang khusus untuk mining, misalkan HP bekas yang kalian harus modifikasi dulu, nanti baterainya dicopot jadi di bypass langsung alatnya aja. Terus kamu settingnya bisa dari komputer atau di remote dari HP lain. Jadi itu ya khusus mining gitu ya, dikasih rak-rak seperti ini. Jadi layarnya retak nggak apa-apa, yang penting bisa nyeting dulu di awal. Tapi kalau kalian bisa settingnya benar-benar langsung bisa di remote semua pakai komputer atau pakai HP, itu lebih bagus. Dan ingat, dari semua mining yang tadi saya jelaskan, mining itu bukan untuk dapetin hasil harian. Karena kalau kalian mengharapkan hasil harian, itu hasilnya adalah minus. Semua mining itu minus. Kecuali kamu mampu beli rig mining S23 Hybrid. Jadi mining di 2026 sifatnya adalah jangka panjang, seperti investasi. Kamu harus tanggung dulu biaya listriknya semampu kamu. Kalau bisa sampai tahun 2028-2029. Di saat harganya nanti all time high, baru kalian jual dan disitulah cuan kalian. Oke, jadi setelah nonton video ini, apakah kamu masih melanjutkan niat kamu tentang mining? Atau kamu mau belajar yang udah pasti cuan seperti staking atau earn yang bisa dapat harian yang jelas-jelas bisa kamu nikmati hasilnya? Atau kamu mau langsung belajar trading aja? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa support dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat VCV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.